Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di hadapan saya sudah ada Atem Mini Pro ya. Kemarin sempat bingung mau pilih yang Pro ISO atau yang Mini Pro atau yang Atem Mini. Nah, ini akhirnya jadinya ngambil yang Mini Pro. Untuk pertimbangan pertama yaitu inputnya cukup 4. Terus yang kedua sudah bisa record USB, dan yang ketiga itu sudah ada multiview-nya meskipun harus bergantian dengan program, dan yang keempat itu bisa RTMP stream ya. Nah, tapi untuk cara kali ini kita mau mengakali ya, mereko supaya bisa dua-duanya antara USB merekam merekam program ke USB ke SSD, dan sekalian mengirim data streamnya RTMP-nya ke OBS ini. Jadi ini adalah video dari switcher ini, karena ini yang SSD ini kita gunakan untuk ke USB ini. Kemudian yang LAN ini itu untuk mengirim video ke laptop, jadi tidak menggunakan kabel USB untuk mengirim ke OBS-nya. Nah, ini pertama itu kita menggunakan LAN dari LAN Atom ini agak ngeblur ya. Dari LAN Atom, kemudian kita sambungkan ke ini USB to LAN green. Soalnya ini laptopnya nggak ada LAN Ethernet-nya ya. Nah, ini kenapa kok lepas ya? Sebentar. Nah, ini kita coba colokkan USB-nya. Nah, ini sudah menyala untuk recordnya. Jadi ini bisa kita record dan juga stream ke laptop. Ini berhenti karena ini posisinya on air-nya kita matikan. Coba malah lampunya nyala. Nah, kalau ini kita tekan, itu video dari Atem ini dikirim ke OBS. Kemudian yang disknya ini kok putus nyambung ya, USB-nya ya. Ini kayaknya perlu dikasih apa itu, enclosure yang kekinian. Nah, jadi dua-duanya ini sudah berfungsi ya. Ini kita record dan juga stream. Oke. Nah, untuk di layarnya seperti ini. Di layarnya on air. Ini jadi untuk recordnya kita menggunakan 20 Mbps megabit per second untuk recordnya. Jadi ini kan gini kasusnya kemarin kan, untuk streamnya ini, stream dan record itu kualitasnya kan sama ya. Jadi yang misalnya kita stream dengan 5 Mbps, itu juga recordnya juga jadinya 5 Mbps. Nah, untuk mendapatkan hasil rekodan yang agak maksimal, itu kita perbesar itunya streamnya, biar rekodnya juga kualitasnya bagus. Nah, ini tiba-tiba kok stop sendiri ya, tapi nggak apa-apa lah, intinya gitu, sudah bisa record dan juga stream. Nah, untuk urusan stream ke
YouTube-nya itu kita menggunakan WiFi ya, karena ini laptopnya nggak ada LAN-nya, jadi seharusnya sih dikasih hub gitu ya, yang 1 GB, yang gigabyte. Tapi untuk menghemat dan mengurangi keribetan, nah itu kita menggunakan WiFi untuk sementara ini ya. Oke, jadi begitu ceritanya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang tidak bisa, yang belum paham bisa main ataupun calling-callingan. Nah ini Ampere tidak melayani bon. Nah, apalagi ya yang ya mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Untuk prosesnya ya, untuk prosesnya kita tadi belum sempat jelasin. Untuk prosesnya ngirimnya, langsung aja burongan, oke, langsung saya jelaskan semuanya, oke, biar langsung pada paham. Nah, untuk USB-nya ini itu kita gunakan untuk record tadi kan, untuk record yang dari Atemnya. Kemudian yang untuk streamnya, untuk menghubungkan ke laptop, kita pakai ini. Nah, untuk menerima sinyal RTMP yang di OBS ini, kita menggunakan aplikasi yang namanya Ning ya. Ning ini web server RTMP. Dengan konfigurasi tertentu kita bisa mengambil sinyal dari istilahnya kita pull dari Ning-nya, dari Blackmagic-nya, terus kita tangkap menggunakan VLC untuk OBS ya, gitu. Jadi kita menggunakan push pull RTMP dengan My RTMP itu apa, Ning server, web server itu. Tapi sebenarnya juga selain itu juga bisa menggunakan tool-tool yang lain seperti FFmpeg itu dengan konfigurasi tertentu, itu juga bisa digunakan untuk push pull RTMP. Kemudian untuk streamnya ini, untuk mengetahui bandwidthnya gimana ya, untuk mengetahui bandwidthnya, coba ini beneran kualitasnya ini 20 Mbps bitrate-nya apa enggak gitu. Nah, coba ya, aku juga masih awam untuk Windows 11 ini, membingungkan sekali. Soalnya tadi juga ada kendala untuk RTMP-nya nggak mau jalan karena firewall-nya itu agak berbeda dengan Windows 10. Kita pilih network, kemudian Ethernet, kemudian pilih ini ya kayaknya, ini bukan ya, ceng adapter option itu yang mana sih? View additional, salah terus. Related setting, more adapter option. Nah, yang ini kita double klik untuk kita coba lihat, tapi kurang jelas kalau dari sini. Mungkin dari task manager aja, task manager. Nah, ini aku perbesar dulu.
Nah, ini untuk kualitas videonya ini 20 Mbps itu yang dari Blackmagic-nya, jadi lumayan besar lah ini untuk bandwidth-nya. Tapi untuk Ethernet 1 GB sih nggak ada masalah untuk segini, cuman yang upstreamnya nanti kita pakai yang 8 mega lah untuk ke YouTube-nya. Streaming kok nggak mau ya? Oh, ini mau. Yes. Nah, ini sudah mulai upstream dengan bandwidth 8 dengan kualitas video 8 Mbps bitrate-nya. Oke, begitu. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh coret-coret di kolom komentar.